Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Penatua Pujo Atmojo. Jemaat, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari sejenak kita bersaat teduh. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 4. Hai, mari sembah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kesempatan malam ini dengan kami tidak dapat berkumpul karena suasana dan situasi pandemi COVID-19. Tapi Bapa masih berikan waktu untuk kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui doa, nyanyian dan firman-Mu. Walaupun semua ini kami lakukan secara online. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, berkati Bapak Penatua Pujo yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami malam ini. Berkati juga kami jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kiranya menjadi berkat bagi kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami Bapa, ampuni kiranya segala dosa salah kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 14, kita membacanya secara berbalasan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari siapa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar.
Kidung Jemaat 5, Hai Mari Sembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Karena kasih kemuliaan Tuhan, kami boleh ada dan kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah Rabu, ibadah keluarga, GBIB, Jemaat Trinitas. Kami bersyukur buat setiap keberadaan yang Tuhan berikan kepada kami, dimampukan, diberikan kesehatan. Bapak bersyukur sementara kami akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya kami boleh memberitakan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan. Dan buat kami semua Tuhan, biar Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Saya ulang lagi, Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok pujian-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tema kita tentang takut akan Tuhan. Perikop yang kita baca dari pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat ke-22. Kalau kita lihat judul perikop yang kita baca ini berjudul tentang orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah
di antara kita ada yang tidak pernah merasakan atau mengecap kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah melakukan dan pernah mendapatkan kebaikan Tuhan. Itu pasti. Karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang sangat mengasihi kita. Dan Daud di dalam Mazmur 16 ayat 2 juga mengatakan bahwa Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kemudian di Mazmur 145 ayat 9 itu dikatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Jadi Daud menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup Daud. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel menjadi contoh nyata betapa Tuhan itu baik. Saya pikir kita akan setuju semua kalau kita melihat sejarah perjalanan dari bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dalam perjalanan selama kurang lebih 40 tahun, kita membaca bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, di dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 itu dikatakan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam setiap perjalanan bangsa Israel, ya kita tahulah bahwa berjalan di padang gurun itu bukan suatu perkara yang mudah. Kalau siang pasti panas, kalau malam itu dingin. Karena apa? Karena angin. Tetapi di sini Tuhan mengasihi dan menyertai bangsa Israel dengan memberikan tiang awan pada malam hari, pada siang hari, sehingga terik matahari itu tidak menyengat. Dan kemudian pada malam hari itu dengan tiang api untuk menerangi jalan, dan juga suasana atau suhunya juga cukup bagus gitu ya, dengan mungkin lebih hangat gitu ya. Artinya bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Nah, ternyata kebaikan Tuhan itu tidak hanya sebatas itu aja, tetapi dalam hal masalah makanan, Tuhan juga pelihara. Di dalam Keluaran 16 ayat 35 dikatakan bahwa orang Israel itu makan mana 40 tahun lamanya. Dan bahkan sandang pun Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Dalam Ulangan 8 ayat 4 dikatakan bahwa pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Artinya dalam masa-masa susah, masa-masa sulit itu Tuhan pelihara. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah, apakah bangsa Israel menyadari atau dengan kebaikan Tuhan akhirnya mereka senantiasa mengucap syukur pada Tuhan? Ternyata jawabannya adalah ternyata bangsa Israel masih sulit untuk mengucap syukur. Jadi inilah yang maka dikatakan bahwa bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, karena bangsa yang tidak tahu diri bahwa selama ini Tuhan itu mengasihi mereka. Jadi hanya masalah-masalah kecil, sepele, mereka menentang pada Allah. Padahal kebaikan Tuhan itu jelas-jelas nyata. Pandangan mereka hanya terarah pada sesuatu yang bersifat jasmani. Bisa roti atau hal-hal yang lain yang bersifat jasmani. Sehingga kalau siap mereka merasa bahwa mereka mengalami kesulitan untuk itu, hanya masa sepele, mereka menentang Allah dan memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan membawa mereka ke padang gurun selama 40 tahun. Karena Tuhan ingin mendidik bangsa Israel supaya mereka bisa mengalami proses namanya proses pendewasaan. Tuhan tidak bermaksud jahat dengan memutar-muter ya perjalanan mereka di perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian yang harusnya bisa ditempuh dalam waktu 2 minggu.
tetapi ini ditempuh dalam waktu 40 tahun. Ini pelajaran bagaimana bangsa Israel sedang dididik untuk mereka bisa mengerti bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak hanya memikirkan perkara-perkara urusan perut atau makanan yang bersifat jasmani. Dan ketaatan ini dengan melakukan firman Tuhan itu mereka menjadi belajar untuk mereka taat pada firman Tuhan. Makanya dalam perikop itu dikatakan adalah taat dan mengucap syukur, supaya bangsa Israel itu mengucap syukur dan taat kepada Tuhan. Jadi kesulitan itu diizinkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini datang kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masa-masa susah, sulit, ada rencana Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mendisiplinkan kita, sehingga kita harus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 yang tadi kita baca, yang menjadi bagian dari perikop Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22 yang mengatakan yang berjudul taat dan bersyukur yang ditujukan kepada bangsa Israel. Ini adalah berisi tentang pidato Musa. Bagian dari pidato Musa, atau bisa dikatakan adalah pidato perpisahan yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel. Karena Nabi Musa tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke tanah perjanjian oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Musa, sehingga dihukum. Sehingga ketika Musa tidak diizinkan dan bangsa Israel terus untuk melanjutkan perjalanan sampai ke tanah perjanjian, saat itulah Nabi Musa melakukan atau memberikan wejangan atau pidato perpisahan. Salah satu isinya adalah tentang taat dan bersyukur dan juga nasihat untuk takut akan Tuhan. Peringatan ini disampaikan bukan secara terbuka kepada bangsa Israel. Ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh, karena memang bangsa Israel seringkali melakukan pemberontakan dalam perjalanan selama 40 tahun itu. Dan kita tahu bahwa Allah juga telah menilai bangsa Israel ini sebagai bangsa yang tegar tengkuk oleh karena pemberontakan yang dilakukan. Dan sampai akhirnya dua loh batu perjanjian yang berisi 10 firman Tuhan itu dibuat baru lagi. Karena yang lama sebelumnya adalah itu pecah atau hancur setelah Musa melemparkannya ke tengah orang Israel yang sedang melakukan ritual penyembahan bahan berhala, yaitu anak lembu emas, dari Ulangan 9 ayat 16 sampai 17. Sebelum bangsa Israel melanjutkan perjalanan, Nabi Musa memberikan wejangan atau memberikan masukan kepada bangsa Israel, memberikan nasihat kepada bangsa Israel supaya mereka taat dan bersyukur pada Tuhan dan juga takut kepada Tuhan. Israel sebagai umat perjanjian Tuhan diingatkan untuk senantiasa hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah suatu wujud ucapan syukur dan wujud ibadahnya bangsa Israel untuk senantiasa dekat pada Tuhan, memuji Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu berarti bahwa kita menghormati Tuhan. Sikap kita, tindakan kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita memprioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah bentuk dari rasa takut akan Tuhan. Nah, peringatan ini juga memanggil dan mendorong setiap umat termasuk kita yang percaya untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar untuk taat, bersyukur, dan kita belajar untuk takut pada Tuhan sebagai bentuk rasa hormat kita. Kita beribadah, kita melayani Tuhan dalam gereja sebagai presbiter, sebagai pengurus pelkap, unit misioner yang ada, yang terlibat di dalamnya. Itu kita harus melakukannya itu dengan takut akan Tuhan, yaitu ada sikap hormat kepada Tuhan
dan melayani Dia dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana dengan konteks kita pada saat ini? Dengan perikop yang kita baca, perenungan yang kita bisa dapatkan. Bahwa ada kondisi kita yang saat ini yang dikatakan serba sulit dengan pandemi COVID-19 yang masih belum ada endingnya. Dan kita juga sudah mendengar beberapa analisa ahli-ahli ekonomi bahwa resesi ekonomi dunia sudah di depan mata. Ini artinya bahwa kita mengalami masa-masa yang sulit. Nah, kalau kita lihat dengan bangsa Israel ketika mengalami masa susah 40 tahun di padang gurun, ya saya pikir mungkin itu adalah masa yang sangat susah. Kita juga mengalami hal yang sama tetapi berbeda konteks. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang ke depan? Bahkan diramalkan di akhir tahun ini resesi itu akan terjadi. Saat ini pun juga kita lihat bahwa pengangguran sudah mulai, harga-harga juga sebagian sudah mulai mahal, daya beli masyarakat juga sudah turun, beberapa bidang juga sudah mengalami goncangan, properti, otomotif, banyak pabrik-pabrik yang tutup. Jadi masa-masa susah itu akan kita hadapi. Tetapi kita harus percaya bahwa seperti Allah yang menyertai bangsa Israel di tengah-tengah masa sulit, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Yang kita lakukan adalah kita tetap taat, bersyukur, dan juga kita takut akan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan menutup renungan saya dengan ada sedikit ilustrasi yang menggambarkan juga situasi kita pada saat ini, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus melihat bahwa Tuhan kita itu baik. Dengan situasi yang sulit pun, kita berharap bahwa Tuhan itu baik. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita rencana yang indah. Ilustrasi ini berjudul 4 cerita 4 buah lilin. Kisah ini adalah kisah tentang 4 buah lilin yang menyala di dalam satu ruangan yang gelap dan membuat ruangan itu menjadi lebih terang, bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan itu dengan adanya 4 lilin yang menyala ini. Lilin yang menyala ini sedikit demi sedikit habis meleleh. Dengan seiring waktu, lilin ini akan habis meleleh. Kemudian terjadilah pembicaraan di antara 4 lilin ini. Karena suasana sepi sehingga terdengarlah percakapan mereka dari keempat lilin ini. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah perubahan." Namun manusia tidak mampu berubah menjadi lebih baik. Mereka terlena dengan kesenangan mereka dan lebih suka bermalas-malasan. Maka lebih baik aku memadamkan diriku saja. Demikian, sedikit demi sedikit, lilin pertama pun padam. Kemudian, lilin yang kedua, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tidak mau mengenalku. Beribadah pun tak mau tepat waktu, hanya karena mementingkan hobi dan kesenangan dunia mereka. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai berbicara, lilin kedua pun memadamkannya oleh karena tiupan angin. Kemudian lilin ketiga pun berbicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia hanya mencintai kekasihnya saja dan terkadang
mengabaikan orang yang jelas menyayanginya, yaitu orang tua dan keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, masuklah seorang anak kecil masuk ke dalam kamar dan melihat ketika lilin telah padam. Karena takut dan akan kegelapan itu, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu lilin keempat berkata, "Jangan takut, jangan menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Di tengah-tengah sulit ada harapan. Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan itu, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Seberapapun sulit hidup kita, biarlah harapan itu tetap menyala. Karena harapan ini akan bisa menyalakan kembali iman, cinta, dan perubahan, yaitu dengan harapan. Maukah kita bisa menjadi seperti anak kecil yang hanya dengan satu harapan aja itu bisa menyalakan cinta, iman, dan perubahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita pegang harapan yang ada dalam kita. Dalam situasi sulit yang akan kita hadapi, tetaplah berharap pada Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa dengan harapan itu kita bisa berjalan. Dengan situasi apapun, dengan badai apapun, tetaplah berharap pada Tuhan. Dan itu syarat lagi, bahwa dengan harapan kita punya, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan kalau kita tinggal dalam Tuhan, maka kita harus takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai jawaban jemaat, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 367, bait pertama dan kelima. Padamu Tuhan dan Allahku.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mengakui akan setiap kelemahan kami. Kami sebagai manusia yang lemah, manusia yang seringkali melawan Tuhan, memberontak. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami tidak mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami seringkali mengeluh dan tidak bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Engkau senantiasa memberikan kepada kami pengertian. Berikan kami kekuatan Tuhan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur. Dan juga anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Bapa di surga, pada malam hari Tuhan kami boleh menaikkan doa syafaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Teddy Christian jika lagi masih nambau. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Robert Zakarias. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Yombing, Oma Juliana Leo, Oma Destrin Tatuo, Bapak Yolanus Buceri Nirhena, Ibu Sundari Sulistio, Bapak Sihat Esyakala, Bapak Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakaliu, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Borus Samusir, Om Mastin Tewu Lementah, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Syanipar, dan adik Paskalia. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan buat jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan ini. Berkati dan ulurkan tangan kasih Tuhan untuk boleh menjamah setiap mereka Tuhan. Untuk mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, boleh mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa buat setiap peralatan rumah sakit, dokter, perawat, ataupun keluarga yang boleh mendukung. Tuhan juga boleh kuatkan dan berikan kemampuan mereka untuk mereka boleh melayani dan merawat dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh aparatur negara Tuhan, baik dari yang tingkat pusat sampai ke daerah. Kami menyerahkan mereka Tuhan. Tuhan boleh memberikan mereka hikmat supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Supaya setiap kebijakan yang diambil, kiranya itu menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat Indonesia Tuhan. Dalam situasi saat ini, dengan pandemi COVID-19 ini, kami percaya juga Engkau pakai tangan mereka Tuhan untuk mengambil keputusan dan juga boleh menyelesaikan permasalahan ini, boleh menekan angka penyebaran COVID-19 ini dengan sangat signifikan ya Bapak, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi kami boleh bersama-sama beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan juga Tuhan buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di sekolah, baik di SD, SMP, SMA, dalam proses belajar secara online mereka. Tuhan kuatkan mereka. Berikan kepada mereka tetap semangat untuk mereka belajar ya Tuhan. Untuk mereka senantiasa mengingat bahwa masa depan yang baik adalah masa depan di dalam Tuhan. Oleh karena itu jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Dan oleh karena itu kami juga menyerahkan Tuhan. Juga sekolahan mereka, guru-guru yang mengajar, Tuhan berikan kemampuan untuk mereka boleh melayani dan memberikan pendidikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja dalam tugas pelanannya Tuhan. Baik itu sebagai presbiter di gereja kami dan unit-unit misioner. Tuhan boleh memberikan kepada kami, walaupun dalam situasi yang sekarang ini kami belum bisa beribadah secara normal, tetapi pelayanan yang tetap berjalan dengan baik. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami dengan sepenuh hati. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Emeritus Robert Zakarias. Tuhan berkati keluarganya, berkati kesehatannya, supaya Tuhan juga boleh memberikan terus dalam masa Tuhannya kebahagiaan dan juga kesehatan yang cukup
buat Bapak Pendeta Robert Zacharias. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini berhari ulang tahun, baik kelahiran dan pernikahan. Tuhan juga berkati, sertai Tuhan dengan pertambahan usia, baik kelahiran pernikahan, jadikan mereka semakin hari semakin bijaksana, semakin menikmati akan hubungan dan hidup bersama dengan Tuhan, dan di tahun-tahun yang ke depan terus menikmati akan kasih penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para janda, duda, para lansia dan yatim piatu. Kami berdoa Tuhan dalam masa-masa saat ini yang semakin hari semakin susah, kami percaya juga Tuhan menolong bagi mereka yang sedang mengalami masa-masa kesulitan, baik di kesulitan ekonomi maupun keluarga. Kami juga percaya Tuhan menolong para janda, duda, lansia dan juga yatim piatu ini. Tuhan, pelihara mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup dan merindukan buah hati. Berikan kepada mereka Tuhan kemampuan, semangat untuk mereka tetap berusaha untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kehendak Tuhan dan mencari pasangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga bagi yang merindukan buah hati, Tuhan bukakan rahim mereka supaya mereka boleh mendapatkan buah hati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bagi warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan juga boleh menjamah mereka, menengok satu mereka persatu Tuhan, supaya mereka juga tetap di dalam kasih penyertaan Tuhan, untuk mereka tetap kuat dalam menghadapi pergumulan. Dan juga bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan berikan kekuatan. Kami juga untuk korban bencana alam, juga Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan yang dalam masa susah, dalam korban bencana banjir yang ada di Sulawesi. Kami juga menyerahkan biarlah kasih penyertaan Tuhan ada di antara mereka. Juga buat perusahaan rumah ibadah, kami percaya Tuhan bahwa kami tetap bisa menyelesaikan perusahaan ini dengan tepat waktu, sesuai apa yang kami rencanakan dan juga seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga buat keluarga yang masuk dalam pekan doa keluarga kami pada minggu ini. Kami berdoa buat keluarga Ibu Medi Emma Mahid, keluarga Bapak Moses Jibanu, keluarga Yubu Koni Simanjuntak, keluarga Silalahi Tompodung, keluarga Bapak Frank William Inaku, keluarga Aipasa Kindangen, keluarga Situmorang Pantau, dan keluarga Bapak Sendi Ari Pridama. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Tuhan, dan setiap pergumulannya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengahnya. Bagi kepala keluarga yang mencari rezeki, Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan untuk dimampukan untuk mencari rezeki, dan seturut kehendak Tuhan berkat-berkat boleh dicurahkan buat keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan buat semua yang Tuhan telah berikan pada kami. Inilah doa syafaat kami, dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan akan menjawab setiap doa-doa kami seturut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami akan melanjutkan kehidupan kami. Dan kami percaya berjalan dalam Tuhan adalah kerinduan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini dalam doa ini kami percayakan sebenarnya Tuhan. Engkau boleh mendengarkan doa kami, dan kami juga berdoa dalam doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh adik Ivana Tarigan dan adik Fani Silalahi dengan judul Manis Kau Dengar.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan atau kolekte harap dimasukkan ke amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga, sektor, tanggal, dan dimasukkan dalam kotak persembahan pada ibadah hari Minggu. Kita sambil kantong kolektor diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 385, bait 1, 2, dan 3, burung pipit yang kecil. Tuhan telah
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, ucap syukur terima kasih kepadamu ya Bapa atas berkat kasih karunia yang selalu nyata Bapa limpahkan bagi kami. Malam ini kami mendapat berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu menguatkan iman percaya kami kepadamu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu hidup dengan takut akan Tuhan, hidup taat dan selalu mengucap syukur. Mampukan kami Bapa, agar dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dan benar. Bapa yang baik, berkati Bapak Penatua Pujo yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami malam ini. Berkati Bapak Pujo beserta keluarga dengan kesehatan yang baik. Berkati dengan hikmat-Mu Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita sorgawi selalu ada menyertai Bapak Pujo sekeluarga. Bapak pengasih, terima kasih Bapak sudah mampukan kami untuk memberikan persembahan syukur yang semuanya itu berasal juga daripada-Mu. Kuduskanlah kiranya persembahan kami ini Bapa, agar layak dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam amanat pengutusan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.